betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Budi ya. Nah ini saya training refreshment kembali Pak mengenai apa itu yang namanya dedikasi driver skill dan service. Dedikasi driver skill dan service. Untuk dedikasi buka dedikasi, disiplin, kompeten, amal, sinergi, integritas. Jadi dedikasi itu menghadirkan diri secara utuh untuk kemajuan pribadi, perusahaan, dan keluarga. Jadi yang dimaksud menghadirkan diri secara utuh berarti ya contoh kecilnya ya kita minim apa itu yang namanya izin maupun sakit ya Pak, karena di sini kita ya juga dibutuhkan tenaga kita untuk dedikasi, mendedikasikan disiplin, patuh dan taat terhadap norma, etika serta peraturan yang ditetapkan. Tentang patuh dan taat terhadap norma, contoh kecilnya ya kita yang saat ini standing on dan standing out, yaitu kita tidak melakukan pelanggaran tersebut. Contoh kecilnya, apalagi dilarang menggunakan handphone saat berkendara, makan maupun merokok saat berkendara, apalagi speed, karena di situ larangannya sangat keras sih Pak ya, demi keselamatan driver. Untuk kompeten, terus belajar mengembangkan kemampuan agar menjadi ahli di bidangnya untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi mengembangkan kemampuan bagaimana sih Pak? Ya contoh kecilnya ya untuk setting toko, arah toko, oh ini harusnya bongkar apa? Ya, itulah contoh kecilnya Pak ya. Terus penginputan BIM over ataupun pengajuan yang ada di sistem flat TV BIM over itu juga apa sih kegunaannya, fungsinya, itu harus kompeten di situ. Aman, selalu bekerja dengan aman untuk menjaga keselamatan diri, perusahaan dan pelanggan. Nah ini yang dimaksud dengan aman ya juga ada juga contoh kecilnya Pak ya. Nah di situ kan di depan dispatcher itu kan ada tulisan saya peduli keselamatan, apalagi di atasnya ada tulisan jaga jarak aman. Itu arahan dari manajemen ya, untuk keamanan driver, tidak tinggal, tidak sinergi. Nah, sinergi ini adalah bekerjasama saling menghargai untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, hargailah ya, semisal dari tim dispatch itu kan sudah mengsetting Pak, driver A, B, C ini mendapatkan urutan kemana. Nah, jadi ya kita menghargainya bagaimana ya, untuk rute harus ada di dispatcher, tidak diperbolehkan untuk rute saat ada di jalan, itu akan membuat tergesa-gesa nantinya ya Pak. Terus lagi ya ini kemarin ya ada rekan driver yang banyak bocor ya Pak, ya boleh untuk rekan driver itu membantu, namun tidak semuanya membantu untuk berhenti ya Pak. Nah, itu hargailah sama ya, kita juga harus menghargai pekerjaan kita ya, kalau sudah di situ dirasa sudah ada yang membantu ya jangan berhenti semua, karena dia untuk disiplin ya itulah condong ke patuh dan taat terhadap norma. Untuk integritas selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Ini kejujuran sebagai kunci utama semua driver ya Pak, ya. Apalagi dari tim dispatch itu setiap harinya memberikan uang UJP maupun uang solar serta materai, yaitu
harus jujur Pak. Jujurnya bagaimana? Kita diberikan atau difasilitasi kendaraan bagaimana mestinya, ya harus dijaga dengan baik ya Pak ya. Apalagi sampai penggelapan itu dilarang. Jadi bersikap jujur agar dapat dipercaya. Perusahaan itu mempercayakan ke rekan driver tersebut, ya harus dimiliki dengan baik. Terus untuk standar perilaku layanan, disiplin, patuh dan taat tadi Pak ya terhadap norma atau peraturan yang ditetapkan. Terus untuk mengenai defensive driving itu adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan risiko yang paling rendah. Itu adalah defensive driving. Contoh kecil dari defensive driving itu ya pengecekan balok, bodi dan ban itu tolong dicek setiap harinya. Begitu ya, jawab. Karena tujuan defensive driving tersebut itu adalah tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Itu adalah contoh defensive driving Pak. Terus untuk mengenai dinamika ya. Dinamika itu adalah haluan Pak ya, mulai dari panjang kendaraan itu harus dipahami Pak, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumber roda itu harus dipahami. Apalagi bobot max itu harus diketahui sebelum berangkat. Tujuannya apa? Agar kita bisa bermanuver secara baik Pak ya. Jangan sampai kita bermanuver secara berlebihan yang mengakibatkan unit yang kita bawa itu terprosok atau melempang Pak ya. Terus rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini contoh kecil dari rambu-rambu lalu lintas yang harus dipahami itu yang mengenai lampu merah Pak, traffic light ya. Itu minta tolong dipahami karena cenderung driver yang tidak fokus dan cenderung driver yang lalai akan di depan itu ada rambu-rambu lalu lintas, itu biasanya menerobos lampu merah, itu fatal ya Pak. Apalagi yang kemarin beredar di media sosial itu pengendara mobil minibus itu menabrak pengendara sepeda motor yang sama-sama dari persimpangan atau perempatan. Namun yang posisinya sepeda motor sudah ada di duluan dari mobil yang ada yang nabraknya Pak. Kecuali kalau mobilnya duluan, sepeda motor yang nabrak itu berarti mobil ditabrak sepeda motor, bukan. Namun di situ sepeda motor ditabrak mobil karena posisinya sepeda motor yang ditabrak, ya Pak. Jangan sampai menerobos lampu merah, itu fatal. 5 langkah dasar defensive driving. Tadi Pak, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, waspadai kondisi sekitar atau waspadai blind spot. Blind spot itu adalah di mana zona yang tidak diketahui atau tidak terlihat sama sekali oleh jangkauan mata Pak, spion maupun jangkauan mata kita. Distraksi dan pahami marka itu adalah yang harus diketahui semua driver. Ya Pak Budi ya. Karena ini ya saya usahakan untuk mengingatkan setiap harinya ke driver. Tujuannya apa ya? Biar ingat Pak setiap hari kalau kita berkendara. Terus lagi mengenai metode 4 detik Pak ya. Nah ini ya, jaga jarak aman atau zona mengemudi MAR, keputusan 30 sampai 120 detik itu untuk melihat, 12 sampai 15 detik itu untuk analisa, 4 sampai 6 detik itu untuk reaksi. Itu adalah apa itu? Metodenya apa ya? 1001 bila mana unit yang diterapkan pada kendaraan elektrik dalam kondisi cerah siang hari itu kan di depan ada ya Pak ya. Itu misal cara menghitungnya bagaimana? Ini kan kondisi cerah hari Pak ya, siang. Ketika
mobil yang ada di depan itu sejajar dengan benda mati, pohon, tiang listrik atau tiang yang lain sebagainya, kita mulai menghitung Pak. Itu metode variasinya untuk 1001, 1002, dan 1003 dan 1004. Ketika penghitungan 1004 itu Pak Budi maupun Pak Fariski sudah sejajar dengan pohon yang ditentukan tadi, berarti kita sudah jaga jarak aman. Jadi jaga jarak aman itu tidak dihitung melalui meter, ya Pak. Hitungannya melalui detik karena kita berbeda-beda membawa kecepatannya. Semakin cepat berarti jaga jarak amannya kalau hitungan meternya semakin jauh. Namun cara menghitungnya ya harus pakai 1001, 1002, 1000 dan sampai 1004. Ketika malam hari bukan 1004 lagi, ditambahkan 1 detik. Kalau ketika siang hari kondisinya hujan, ditambahkan 2 detik. Berarti 4 ditambahkan 2 menjadi 6. Kalau malam sudah hujan berarti ditambahkan 3. Berarti ada 7 detik yang harus di jaga jaraknya Pak. Blind spot ya selama melakukan pengiriman jadi blind spot itu ya kayak kemarin ya, pernah terjadi fatality akibat blind spot Pak. Maka dari itu semua driver yang saya harapkan juga ya harus berdoa akan keselamatan.